Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya sapa salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu menakan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini kita masih Allah izinkan untuk bertemu Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam sebuah webinar spesial ya. Karena bagi kami setiap pertemuan itu adalah pertemuan spesial ya. Dan malam hari ini kita akan belajar nanti bersama guru kita yaitu Coach M. Harwansyah Putra Sinaga, MPD Cons. Dalam sebuah eksklusif webinar Certified Inclusive Education atau CIED ya, CIED itu kira-kira. Alhamdulillah. Dan salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senandung selawat yang kita dawamkan setiap harinya, karena malam ini malam Jumat, Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita perbanyak salat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat ini yang menjadi bekal kita nanti mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala yang jauh-jauh dari luar kota Sumatera Utara dan juga yang kami hormati salam takzim kami guru kita yaitu Coach M Harwansyah Putra. Assalamualaikum Coach. Piye kabari Coach? Sehat Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Coach? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat inilah. Sehat-sehat bulan Sya'ban. Ya, ya Coach ya. Sehat-sehat bulan Sya'ban ya karena sudah memasuki nisfu Sya'ban insyaallah. Sebentar kita akan mencicipi nikmatnya bulan suci Ramadan. Amin rabbal alamin. Amin, Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, salam kenal. Nama saya Satria Dwinata. Insyaallah akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Dan ya, seperti biasa ya, kalau tak kenal maka harus ta'aruf ya. Nama saya Satria Dwinata tadi sudah kenalan. Saya domisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu ya. Malam hari ini boleh tahu dari kota mana aja yang sudah hadir. Silakan Bapak Ibu boleh di chat boleh ya. Sekaligus profesi juga ya. Dan alhamdulillah saya juga menjadi salah seorang pendidik ya di sekolah Tafiz yang ada di Kota Medan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu dibantu ya dosen. Terima kasih Ustadz Supendi, Masya Allah. Ya Bapak Ibu yuk yang hadir malam hari ini dari mana aja ya. Karena tidak mungkin dong ya, acara malam hari ini hanya saya dan Coach Harwansyah saja yang mendengar atau bercakap-cakap ya kan Coach ya. Karena kita tahu malam hari ini yang hadir adalah orang hebat semua ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Ya, Alhamdulillah. Bangun dosen Jakarta, Masya Allah. Terima kasih Bapak Bangun ya. Bapak Bangun Pandopotan Huta Julu, Alhamdulillah. Ya, by the way, Bu Sartina Bitu ya, di Sulawesi Tenggara sudah pukul berapa ya Bu ya? Di Medan pukul 8.20 lewat 27 WIB ya. Alhamdulillah. Kira-kira di Sulawesi sudah jam berapa ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa pengorbanan Bapak Ibu malam hari ini ya. Pengorbanannya yang mungkin satu harian sudah capek beraktivitas, kemudian ngurusi keluarga, mencari nafkah. Semoga malam hari ini yang ikut pesertanya ya, kepesertaan Bapak Ibu semua telah mengorbankan kuota waktu ya, dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, suka bumi bahasa Inggrisnya like Earth, bahasa Arabnya hubud dunia. Ya, 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 boleh, boleh. Baik,
Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai, pertemuan kita pada malam hari ini, sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan memulai dengan membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, by the way, saya mau nanya lagi kepada Bapak Ibu, yang ikut program malam hari ini boleh tahu dong dari siapa informasinya ya? Apakah dari Facebook ataukah dari WhatsApp teman ataukah dari Instagram? Mohon dibantu Bapak Ibu yuk. Dari teman guru, alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu ya, alumni Masya Allah. Dari grup alumni ternyata sudah ada alumni kita yang ikut ya. Alhamdulillah. Dari Facebook luar biasa Coach. Ternyata malam hari ini kita dikumpulkan dari sosial media ya, terutama alumni dan grup WhatsApp dan guru-guru yang sudah pernah ikut sebelumnya ya. Alhamdulillah. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu semua untuk studi kiranya memforward atau memberikan informasi ini kepada koleganya ya, yang mungkin dari aspek pendidikan membutuhkan itu, atau satu profesi silakan di-share di story WA-nya ya, atau disampaikan, "Ini ada pelatihan bagus untuk Bapak Ibu sekalian ya, silakan join ya." Nah, terkait dengan pembiayaan bagaimana? Misalkan ada yang nanya ya, insya Allah pembiayaan kita nggak sampai jual tanah ya, Coach Sarwan ya. Pembiayaan kita nggak sampai menjual ya organ-organ tubuh Anda, nah begitu ya. Insya Allah pembiayaan ini bisa dikomunikasikan ya oleh admin dan kita juga, alhamdulillah. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sebelum kita, memulai, izinkan kami untuk memutarkan sebuah video terlebih dahulu sebagai pengenalan kami kepada Bapak Ibu semua. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات
آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyaksikan tayangan video pembuka dari kami. Saya mau cek sound dulu Bapak Ibu, menakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu, boleh dibantu? Terdengar. Terdengar, Pak. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu menakan Allah Subhanahu wa taala karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Coach M. Harwansyah Putra. Saya mau tanya kabar kembali. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Sehat Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Ya sehat coach. Sehat apa ya? Sehat Bung Nata gitu ya. Saya biasa manggil Bung Nata ya. Alhamdulillah. Kalau sehat Coach, tandanya dunia persilatan aman Coach ya. Alhamdulillah sehat-sehat bulan Sya'ban coach. Sehat-sehat. Bung. Ya alhamdulillah. Ternyata bulan-bulan itu mempengaruhi Coach ya. Semakin dekat bulan Ramadan biasa semakin bersemangat Coach, Ya insyaallah. alhamdulillah. Karena kan kalau bulan Sya'ban itu kita dianjurkan banyak taubat ya menjelang bulan Ramadan, terus banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi apa kesehatan di bulan Sya'ban ini harus meningkat gitu karena kita akan menghadapi bulan yang amat sangat mulia gitu. Masya Allah. Benar Coach, itulah fungsi kita saling mengingatkan Coach ya. Baik. Betul. By the way Coach lagi di mana nih Coach? Lagi di kota asal atau di mana nih Coach? Lagi di kantor. Oke, alhamdulillah. Medan Coach ya?
Cek cek. Ya, Coach, lagi Medan, Ya, luar Medan ya? lagi, enggak, lagi di luar Medan. Oke, baik Coach. Lagi. Nampaknya peserta sudah nggak sabar lagi Coach menunggu pelatihan kita malam hari ini Coach. Maka langsung saja forum ini kami serahkan kepada Coach M. Harwansyah Putra Sinaga. Tafadhol Coach. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai malam ini, Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu bertatap dunia maya dalam kegiatan webinar Certified Inclusive Education, yaitu sebuah kegiatan atau webinar yang kita selenggarakan khusus membahas topik pendidikan inklusif. Nah, topik ini sebenarnya topik yang sedang hangat untuk dibahas di kalangan para praktisi pendidikan, khususnya ketika pendidikan inklusif sudah mulai marak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua kelak setelah menyelesaikan webinar ini dapat menjadi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia atau dalam praktek ya pendidikan inklusi dan mendesain pendidikan inklusi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik kita, apapun latar kita. Dan sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari berbagai daerah yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini, bahkan bukan hanya berbagai daerah ya, dari Hubud Dunya alias Sukabumi gitu ya, Bapak Supendi yang Masya Allah, bahkan beliau ini kalau dilihat dari gelarnya sarjana ekonomi Islam dan magister ekonomi syariah gitu ya, tapi juga mau belajar bersama, berdiskusi, berdialog dengan kita untuk membahas pendidikan inklusif. Dan begitu juga dari berbagai daerah, ada dari Buton ya, Sulawesi Tenggara, Buton Tengah ya, provinsi Sulawesi Tenggara, ada Bapak Harlimin, Ibu Sartina, Bapak Bangun juga, salam kenal dari Jakarta, Ibu Feli juga sebagai shadow teacher, semangat Ibu sebagai shadow teacher walaupun tantangannya sangat luar biasa. Sebagai shadow teacher ini luar biasa ya untuk tantangannya. Nah, begitu ya. Nah, karena kalau kita bicara pendidikan inklusi, kadang kita sudah punya pola pikir inklusif, lingkungan juga sudah, mungkin sarana prasarana juga sudah mendukung untuk pendidikan inklusif, tapi kadang SDM di satuan pendidikan tidak inklusif. Jadi kita bentrok, itu sangat sering terjadi dengan teman-teman sejawat kita di sekolah, gitu. Baik Pak Harlimin, mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan di sana segera hujannya, anginnya, dan guntur petirnya bisa segera reda. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin menampilkan sebuah video kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya pendidikan inklusi dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada generasi para sahabat, tabi'in, dan sampai kepada hari ini. Baik. Dan ketika terjadi perang Uhud, Amr bin Jamuh tidak patah arang. Ia kembali aku dalam keadaan merugi. Allah benar-benar mengabulkan doanya. Ia pulang sebagai syahid. Kaki pincangnya menjadi saksi akan kegigihannya dan perjuangannya meninggikan kalimat Allah. Ketika ia betul-betul terbunuh, Rasul melihat jasadnya dan berkata, sungguh aku melihatmu berjalan dengan kakimu ini di surga dalam keadaan baik. Selain mereka berdua, banyak nama-nama besar lain dalam Islam yang ternyata memiliki keterbatasan fisik.
Penyandang disabilitas yang menjadi orang-orang besar dan mengukir prestasi dalam sejarah Islam tidak terbatas pada sahabat Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga bercerita tentang para nabi yang memiliki keterbatasan fisik. Salah satunya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang kisahnya terbanyak dalam Al-Quran ini ketika bayi mengalami kecelakaan. Ketika Fir'aun mengujinya dengan memberikan kurma dan bara api. Musa kecil mengambil bara api dan memasukkannya ke mulutnya. Karena peristiwa ini, Nabi Musa alaihissalam mengalami hambatan dalam berbicara. Maka ketika Allah mengangkatnya sebagai nabi, salah satu hal yang diminta Nabi Musa kepada Allah adalah agar melepaskan kekakuan yang ada pada lidahnya, sehingga kaumnya bisa dengan mudah memahami apa yang ia utarakan. Doa Nabi Musa ini Allah kisahkan dalam surat Toha mulai dari ayat 25. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." Al-Quran Surah Toha ayat 25 hingga 28. Nabi Musa alaihissalam juga salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Sebuah sebutan untuk para nabi yang mendapatkan ujian dan cobaan yang berat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Nabi Musa tidak menjadi halangan baginya untuk mendapatkan derajat dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dan di hadapan manusia. Para pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW juga menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap para penyandang disabilitas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah melakukan pendataan terhadap para penyandang disabilitas. Beliau juga mempekerjakan orang khusus untuk menuntun mereka yang tunanetra dan membantu mereka yang tidak mampu berjalan. Sedangkan Khalifah Walid bin Abdul Malik membangun rumah sakit khusus penderita penyakit kusta pada tahun 80 Hijriah. Sama dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau juga mempekerjakan orang khusus untuk membantu para penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari. Pemirsa khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Keterbatasan fisik dan mental tidak menjadi halangan seseorang untuk bertakwa dan mengembangkan dirinya. Tapi di sisi lain, Islam juga memberikan keringanan yang disesuaikan dengan keterbatasan penyandang disabilitas. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, itu tadi pengantar untuk kegiatan atau topik pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak mengantuk ya Bapak Ibu sekalian, mengingat di sini di waktu saya itu pukul 20:45 dan mungkin ini lebih larut lagi ya di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini akan kita persingkat dengan sebutan atau judul mendesain pendidikan inklusi di sekolah. Nah, sebenarnya kalau ini untuk dalam satuan mata kuliah, sebenarnya ini bisa 1 semester gitu ya. Dan ketika kita mengambil pelatihan untuk lisensi penanganan anak berkebutuhan khusus, biasanya kita itu paling tidak mendapatkan pelatihan sekitar 2 bulan full gitu ya. Tapi malam ini akan kita coba singkat terpadat gitu ya, paling tidak dalam tataran pemahaman atau paling tidak dalam tataran pengetahuan kita dapat untuk memahami bagaimana mendesain pendidikan inklusi di sekolah. Bersama saya, M. Harwansyah Putra Sinaga, sebagai terapis anak pada umumnya dan terapis perilaku anak berkebutuhan khusus. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian? Pertama itu berkaitan dengan konsep dasar pendidikan inklusi. Lalu yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, implementasi pendidikan inklusi, khususnya dalam satuan sekolah atau pendidikan formal. Dan yang terakhir adalah bagaimana program pembelajaran individual atau PPI, yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Individualized Educational Program atau yang biasa disebut IEP, begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan inklusi itu?
Jadi pendidikan inklusi, Bapak Ibu sekalian, sederhananya adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan untuk semua peserta didik yang memiliki kelainan. Nah, kelainan ini baik berkaitan dengan kognitif ataupun psikomotorik atau motorik atau tubuh. Apakah tubuh yang cacat, tubuh yang mengalami cedera, ataukah tubuh karena bawaan? Begitu. Jadi memang pendidikan inklusi ini kalau kita lihat mengakar kepada pandangan yang sangat humanis, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ya, termasuk orang-orang yang memiliki masalah-masalah tertentu atau karakteristik tertentu. Nah, tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang beragam tanpa diskriminasi. Sehingga memang apapun masalahnya, baik fisik, emosional, mental, sosial, ataupun yang memiliki kecerdasan yang istimewa. Jadi inklusi itu Bapak Ibu tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang mengalami kecacatan atau kekurangan gitu ya, tetapi juga difokuskan kepada anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa yang dia tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Maksud tidak bisa disamakan ini adalah ketika dalam satu kelas pembelajaran, anak A memiliki bakat istimewa yang dia mampu misalnya memahami pelajaran dengan baik dan juga menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan dalam waktu yang sangat singkat, begitu ya. Nah, itu juga perlu mendapatkan perhatian dan perlu mendapatkan pendidikan inklusi. Nah, kalau dulu di zaman saya waktu sekolah MDA, di MDA saya itu ada sebuah program namanya akselerasi. Jadi akselerasi ini adalah anak yang kelas 1 tetapi memiliki kapasitas lebih, dia bisa langsung loncat naik ke kelas 3 tanpa harus mengikuti kelas 2. Kenapa? Karena dilihat dari berbagai sisi aspek setelah dilakukan pengujian dan penilaian, maka ternyata anak ini sudah mampu menguasai pembelajaran di kelas 2 sehingga langsung loncat ke kelas 3. Itu juga bagian dari pendidikan inklusi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam Islam sendiri, kita tadi sudah dibuka ya, bahwa ayat yang paling banyak digunakan dalam setting pendidikan Islam, khususnya yang membahas tentang inklusi atau madrasah-madrasah inklusi, itu misalnya di dalam Quran Surah Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna akramakum", ya, orang yang paling mulia, ya, "Inna akramakum indallah", di sisi Allah, "atqakum", adalah orang yang paling bertakwa. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah sesungguhnya tidak melihat fisik kita, tidak melihat rupa kita, tidak melihat suku kita, tidak melihat budaya kita, tidak melihat kehebatan-kehebatan kita, tapi yang Allah nilai dan Allah lihat dari diri kita sebagai seorang hamba adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu sederhananya menurut Departemen Agama adalah atau tafsir Quran ya, terjemahan Quran dalam Kementerian Agama adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Sehingga takwa ini yang menjadi titik awal dalam pelayanan pendidikan inklusif. Nah, di dalam Quran surah Abasa juga terkenal Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bermuka masam dan berpaling. Kenapa? An ja'ahul a'ma. Karena hadirnya seseorang yang buta kepadanya. Padahal di sini Allah ingin menyampaikan bahwa tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Ingin apa? Ingin mendekatkan dirinya kepada Allah atau ingin mendapatkan pengajaran. Artinya apa? Ia ingin belajar, ingin mendapatkan manfaat. Kenapa kita harus menghalang-halangi? Nah, dalam Islam, dalam pendidikan inklusi itu diatur dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu nantinya akan menjadi pilar utama dan kewajiban bagi negara. Dalam hal ini khilafah atau sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam, mengemban dakwah ke seluruh alam, dan juga mempersatukan umat. Jadi khilafah itu adalah institusi atau kepemimpinan umum kaum muslimin yang nantinya akan menerapkan syariah dan juga mengemban dakwah ke seluruh alam. Jadi kalau tadi video singkat yang kita tonton bersama bahwa disebutkan dalam sejarah, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
beliau menyiapkan secara khusus guru-guru pendamping. Kalau bahasa kita zaman sekarang adalah shadow teacher, di mana guru pendamping ini khusus untuk membantu orang-orang atau siswa-siswi yang memiliki keterbatasan atau memiliki kebutuhan dan bantuan khusus. Dan ini hanya bisa diselesaikan dalam tataran institusi negara. Kenapa tidak bisa secara personal? Karena memang permasalahan ini adalah permasalahan global, Bapak Ibu sekalian, bukan permasalahan institusional pendidikan saja, karena institusi pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari institusi negara sebagai pelayan masyarakat atau pelayan warga negara. Maka kalau kita bercermin ya, kenapa sekarang pendidikan inklusi mulai dikedepankan, dan ternyata ketika dikedepankan juga banyak hambatan di sana sini, banyak dialami permasalahan di sana sini gitu ya. Karena memang sistem yang diterapkan itu bukanlah sistem pendidikan yang berfokus kepada hak semua warga negara. Gitu, berbeda dengan sistem pendidikan Islam. Nah, sistem pendidikan Islam adalah sistem yang berfokus kepada melahirkan generasi-generasi yang memiliki kepribadian Islam, memiliki memiliki kepribadian Islam yang dibuktikan dari dua hal. Pertama, pola pikirnya Islam, dan yang kedua, memiliki pola sikap yang Islami. Lah, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak Islam? Tidak ada yang salah, gitu. Tidak ada yang salah. Mereka tidak akan diajak paksa, ya, tidak akan dipaksa untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Tetapi negara akan berbuat adil kepada semua agama, dalam khususnya pendidikan. Jadi apapun agamanya, ketika dia membutuhkan, dia akan diberikan. Nah, jadi salah satu fungsi dari negara itu adalah menyediakan pendidikan yang paling baik kepada warga negara. Dibanding, meskipun pendidikan itu bukan satu-satunya kewajiban pemerintah, masih ada sekian lainnya. Setidaknya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, sandang, pangan, dan papan itu adalah kewajiban pemerintah. Dalam konteks pendidikan, negara berkewajiban untuk menciptakan atmosfer sekolah yang ramah dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak hanya fasilitas, tetapi juga pendamping. Baik pendamping belajar maupun pendamping dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sudah disampaikan tadi di video pengantar kita. Nah, bagaimana sebenarnya falsafah pendidikan inklusi? Benar, pertama, filosofi atau falsafah pendidikan inklusi itu berpijak kepada pendidikan untuk semua. Dalam Islam dan juga negara kita saat ini, bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan itu tidak membatasi, ya, apakah warga negara kita itu normal ataukah tidak normal, gitu ya. Ataukah tidak normal ini di bawah normal atau di atas normal. Nah, yang kedua, bahwa pendidikan inklusi itu diintegrasikan pada lingkungan. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami atau membutuhkan pendidikan khusus itu tidak boleh dipisahkan dari lingkungan kehidupan. Kenapa? Karena mereka justru akan semakin parah kehidupannya ketika mereka dipisahkan dari lingkungan sosial. Nah, kalau dahulu ya Bapak Ibu sekalian, banyak kita kenal kalau ada orang yang memiliki keterbelakangan mental, kecacatan, dan sebagainya, itu dikurung di rumah. Bahkan beberapa daerah masih menggunakan pasung, atau dipasung ya, diikat di rumah, tidak boleh bergaul, dianggap buat malu. Padahal pada hakikatnya ketika dia semakin dikurung, dipasung, itu akan membuat dia semakin tidak normal dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya. Maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak yang inklusi harus diikutsertakan dan digabungkan dalam lingkungan, dan tidak boleh dipenjarakan atau di-keep gitu ya, atau dipasung. Itu jauh lebih tidak disarankan. Dan belajar itu adalah proses yang harus bersama-sama, dan mereka harus mengenal lingkungan dan harus mampu bersosialisasi. Kenapa? Karena memang kewajiban kita sebagai pendidik, kewajiban kita sebagai orang tua membantu mereka untuk bisa selaras hidup bersama masyarakat dan juga bersosialisasi.
Kenapa? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak inklusi itu tidak terbiasa hidup selaras dengan orang lain, tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain, maka ini akan membuat hidup mereka susah. Jika orang tua merasa sudah jangan diajak bergaul atau main, nanti juga akan repot kitanya. Pertanyaannya, sampai kapan orang tua dapat menemani anak-anaknya yang berkebutuhan khusus? Maka yang harus disampaikan adalah orang tua harus melatih dan mengajarkan kemandirian kepada anak-anak inklusi untuk mereka bisa hidup berdampingan dengan orang lain dan bisa bersosialisasi. Berat tentu, ya, tetapi jauh hidup mereka akan lebih berat ketika kita tidak memberikan pelatihan, pendidikan, dan kemandirian kepada mereka. Nah, yang terakhir bahwa kita harus menerima perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah baik perbedaan gangguan karena keterbatasan mental atau yang bersifat dengan kognitif atau afeksi gitu ya, seperti mungkin gangguan gangguan kognitif, retardasi mental gitu ya, atau mungkin gangguan-gangguan yang lain. Kita harus menerima perbedaan. Dan selayaknya kita tidak menjudge atau tidak memberikan penghakiman kepada orang tua dengan anak yang memiliki keterbatasan. Atau kita juga tidak menghakimi atau tidak menjudge anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kenapa? Karena setiap orang memang kalau ditanya tidak ada yang ingin kondisi itu, gitu ya. Siapa sih orang tua yang pengen anaknya mengalami gangguan perkembangan, misalnya Asperger, atau gangguan Rett, atau gangguan autisma gitu ya? Saya rasa tidak ada. Tetapi mereka mendapatkan ujian itu gitu. Maka untuk itulah kita sesama pendidik, khususnya dalam Zoom ini, belajar untuk menerima perbedaan itu, belajar untuk merangkul perbedaan itu dan belajar untuk membantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Zoom ini setidaknya kita bisa menjadi konsultan atau memberikan bantuan berkait atau diskusi ya, teman sharing untuk apa? Untuk mereka yang menanyakan atau membutuhkan berkaitan dengan pendidikan inklusi. Nah, ada banyak sekali ya untuk di Indonesia landasan-landasan yuridisnya atau landasan hukum yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Dimulai dari Undang-Undang tahun 1945 yang kemudian diamandemen pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang terakhir itu adalah PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010. Jadi bahwa pendidikan inklusi itu penting, pendidikan inklusi itu harus dikedepankan. Kalau dulu anak-anak yang inklusi memiliki kebutuhan khusus tidak boleh digabung, ya dikembalikan kepada SLB, sekolah luar biasa, SDLB, SMPLB, SMLB. Nah, selayaknya mereka juga harus dibantu dalam bersosial. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, prinsip-prinsip pendidikan inklusi, baik Permendiknas nomor 70 tahun 2009 maupun juga peraturan pemerintah terakhir yang 2010, itu juga mengatakan bahwa prinsip pendidikan inklusi adalah pemerataan dan peningkatan mutu. Jadi kita tetap saat ini prinsip pendidikan inklusi itu semua orang berhak belajar. Apapun masalahnya dan apapun kondisinya, setiap orang warga negara Indonesia wajib mendapatkan hak untuk belajar dan mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, prinsipnya bahwa kebutuhan individu satu dan kebutuhan individu dua itu tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Karena kebutuhan individu A dengan kebutuhan individu B itu bisa sangat jauh berbeda. Nah, yang ketiga adalah prinsip kebermaknaan, bahwa setiap pembelajaran itu harus bermakna, dalam artian memberikan makna, memberikan dampak kepada orang yang belajar, khususnya juga termasuk pendidikan inklusi. Ketika orang inklusi, kita harus menggunakan kurikulum nasional yang pada tatarannya tidak sesuai dengan kondisi inklusivitas anak tersebut, maka pendidikan itu tidak akan bermakna, alias pendidikan itu tidak akan memberi dampak kepada anak itu. Karena apa? Karena tidak terjadi kesamaan kebutuhan dengan apa yang diajarkan oleh sekolah ataupun guru. Maka dari itu,
kebermaknaan pendidikan atau kebermaknaan proses belajar itu ditentukan dari kebutuhan dari siswa itu sendiri. Semakin pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan individu, maka semakin berdampak pada individu tersebut dan nantinya akan semakin bermakna. Nah, keempat adalah prinsip keberlanjutan. Jadi keberlanjutan di sini tidak boleh putus hanya sekedar SDLB atau hanya sekedar SD saja gitu, SMP lah, begitu juga dengan SMA. Tapi sebaliknya, kalau bisa berlanjut. Berlanjut di sini apa? Berlanjut sampai kalau perguruan tinggi negeri. Dan beberapa perguruan tinggi juga di Indonesia sudah banyak yang terbuka atau open mind gitu ya, baik dari sarana dan prasarana, kurikulum dan yang lainnya kepada orang-orang yang memiliki inklusivitas atau kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan. Jadi dalam pendidikan inklusi itu keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan, baik anaknya, orang tuanya, pihak sekolahnya, teman-temannya, lingkungan-lingkungannya. Jadi semua orang itu akan terlibat dan memang harus dilibatkan. Begitu. Lalu siapa nanti yang akan dilibatkan? Tentunya dari corong yang pertama adalah corong berkaitan dengan landasan yuridis. Lalu landasan yuridis ini diturunkan kepada pemangku-pemangku jabatan di bawahnya, lalu sampailah kepada stakeholder di sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum yang akan mendesain kurikulum khusus untuk anak-anak inklusi gitu ya. Sarana dan prasarana sampai kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan termasuk jika ada shadow teacher. Begitu. Dan termasuk teman-teman satu kelas yang di dalamnya itu ada peserta didik yang inklusif, mereka juga perlu mendapatkan arahan atau mendapatkan pembimbingan bagaimana harusnya menerima, bergaul dengan individu yang memiliki inklusivitas. Begitu. Nah, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Apa sebenarnya anak berkebutuhan khusus? Biasanya sering rancu ya, antara anak berkebutuhan khusus dengan populasi khusus. Nah, jadi kalau populasi khusus adalah sekumpulan individu yang sama-sama memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda. Jadi kalau populasi khusus adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki karakteristik yang sama, yang di mana karakteristik yang sama di antara mereka itu berbeda pada individu-individu umumnya. Dan kemudian karakteristik pada populasi khusus itu membuat sebuah identitas kekhususan mereka. Itu yang dimaksud dengan populasi khusus. Nah, populasi khusus itu misalnya seperti anak-anak tunawisma, anak-anak autisme, dan lain sebagainya, sebagai kumpulan gitu ya. Sementara anak berkebutuhan khusus dimaknai sebagai individu. Kalau tadi populasi adalah sekumpulan individu, kalau anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki atau mempunyai perbedaan karakteristik. Nah, perbedaan karakteristik pada anak tersebut khusus, baik dari segi aspek fisik, misalnya impairment, ya impairment itu adalah fisiknya ada tetapi tidak berfungsi gitu ya, atau mungkin kecacatan gitu ya, atau mungkin karena kecelakaan begitu. Jadi ada banyak sekali fisik ini, bisa jadi bentuknya ada, fisiknya ada tetapi tidak berfungsi, bisa jadi bawaan lahir karena cacat atau genetik, atau bisa jadi juga karena kecelakaan tertentu sehingga fisiknya mengalami gangguan begitu. Atau masalah emosi ini biasanya berkaitan dengan masalah emosi, masalah susah mengontrol emosi, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam masalah intelektual, seperti retardasi mental, gangguan belajar, anak dengan IQ yang sangat rendah, atau anak dengan IQ yang sangat tinggi yang memerlukan perhatian dan juga perlakuan khusus. Sehingga tidak bisa disamakan, begitu Bapak Ibu sekalian. Inilah karakteristik yang harus kita pahami. Umumnya bisa kita klasifikasikan kondisi anak berkebutuhan khusus itu di sekolah ada banyak, seperti tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hambatan motorik gitu ya. Hambatan motorik ini berkaitan dengan kondisi tubuh yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya begitu.
kesulitan belajar, misalnya kesulitan belajar itu identik dengan lambat belajar ya atau slow learner. Kemudian juga berkaitan dengan diskalkulia, yaitu anak dengan gangguan susah menghitung, disgrafia, anak dengan gangguan susah menulis dan menggambar atau menulis atau menggambar yang menggunakan pena atau pensil begitu ya. Atau juga disleksia, anak dengan gangguan kesulitan membaca. Jadi kemampuan anak yang tadi seperti membaca, berhitung, dan juga menulis itu adalah gangguan yang ditandai dengan kemampuan anak tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anak kelas 5 SD tetapi belum mahir menulis. Anak kelas 5 SD belum mahir membaca. Kemungkinan dia mengalami gangguan belajar apakah diskalkulia ataupun disleksia. Kemudian yang keempat adalah kelainan. Kelainan ini banyak ya Bapak Ibu, apakah kelainan karena syaraf, kelainan karena motorik tadi, atau kelainan-kelainan yang lain yang tidak teridentifikasi gitu ya. Seperti kalau kepala besar atau lobus frontal gitu ya. Atau bisa juga gangguan perkembangan syaraf seperti Asperger, autis gitu, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian masih di peraturan peraturan pendidikan nasional dan juga peraturan pemerintah pada tahun 2009 termasuk termasuk siswa dalam lingkup sekolah ya yang menyalahgunakan narkoba atau yang menggunakan narkoba itu dapat hak untuk memperoleh pendidikan inklusi. Jadi tidak boleh langsung di DO Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika anak atau siswa kita yang mengalami kasus penyalahgunaan narkoba lalu kita DO, maka kemungkinan yang paling besar yang terjadi pada anak itu dia akan semakin tergerus dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan kalau terus-terusan dia bisa-bisa menjadi bandar narkoba. Kenapa ini memungkinkan terjadi? Karena dia sudah tidak punya harapan lagi untuk pendidikan. Dia tidak punya ijazah lagi, dia tidak bisa bekerja lagi, tidak punya skill lagi. Maka sebenarnya jika kita di sekolah, Bapak Ibu sekalian, memiliki siswa dengan gangguan penyalahgunaan narkoba, tidak sebaiknya untuk tiba-tiba kita DO atau berhentikan dari sekolah. Karena itu akan jauh lebih berbahaya bagi masa depannya. Sebaiknya apa? Kita bimbing dan kita lakukan kolaborasi. Kita bisa menggunakan pendidikan inklusi. Bahkan banyak sekali beberapa rumah rehabilitasi narkoba yang sudah memberikan pendidikan inklusi, baik dia di paket C bagi yang SMA atau SMK, baik dia paket B bagi yang SMP. Jadi sudah sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Malah jika orang yang atau siswa kita yang kedapatan menyalahgunakan narkoba dan kita berhentikan, ya makin dia berpikir tidak ada harapan untuk hidup lebih baik. Ya sudah, langsung saja dia sekali basah langsung berenang gitu ya. Bukan sekali basah langsung mandi, tapi langsung berenang jadi bandar narkoba. Itu yang tidak kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini saya balap ya, Mas Bung Nata ya, karena waktu juga sudah dipepet dan dimepetkan gitu. Baik, nah bagaimana identifikasi anak berkebutuhan khusus? Nah, setidaknya Bapak Ibu sekalian dalam mengidentifikasi atau mengenali anak berkebutuhan khusus, kita akan menggunakan serangkaian instrumen-instrumen, baik instrumen yang sudah baku maupun bisa juga instrumen yang belum baku. Nah, untuk memahami dan mengenali ya, anak berkebutuhan khusus itu biasa digunakan identifikasi anak berkebutuhan khusus atau asesmen anak berkebutuhan khusus. Dua ini cukup berbeda ya Bapak Ibu. Kalau identifikasi fokusnya cuma menemukan dan mengenali gitu ya, cuma mengenal, oh ini ada nih gangguan pada anak ini gitu. Tetapi kalau asesmen proses mengumpulkan data yang komprehensif, anak ini punya gangguan. Gangguannya apa? Dicari lebih dalam apa gangguannya, jenisnya, penyebabnya, dampaknya, lalu bagaimana cara pencegahannya. Itulah yang dimaksud dengan assessment. Jadi kalau assessment itu adalah proses mengumpulkan data secara komprehensif. Sementara identifikasi hanya menemukan gejala-gejala saja. Nah, yang kedua, tujuannya juga berbeda. Kalau identifikasi hanya untuk menyaring siapa nih yang ada gangguan. Nah, sementara assessment untuk penjaringan.
dijaring lebih lanjut mana dia yang memiliki gangguan dan gangguannya apa. Jadi ini ada gejala, itu diidentifikasi. Lalu gejala itu di-assess lebih dalam. Apa bentuk gejalanya? Apa jenis gangguannya? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mentreatment si gejala ini atau gangguan ini. Nah, kalau identifikasi sasarannya anak, kalau assessment karena dia komprehensif, maka yang dilibatkan adalah anak, keluarga, termasuk lingkungannya jika memang memungkinkan. Misalnya lingkungan ini berkaitan dengan kondisi kondisi lingkungan sekolah atau kondisi lingkungan rumah, misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Eh, saya pernah mengalami anak dengan gangguan disleksia atau kesulitan membaca gitu. Lalu ketika kita coba lakukan assessment apa sih yang menyebabkan anak ini kesulitan membaca. Nah, dilakukanlah tes inteligensi. Lalu setelah dilakukan tes inteligensi, menunjukkan bahwa kecerdasan anak ini pada kategori normal, tidak di bawah rata-rata. Artinya kemampuan dia cukup baik. Nah, kemudian ketika kita coba lakukan identifikasi ya atau screening untuk disleksia, didapat bahwa anak ini mengalami disleksia. Nah, kemudian ketika kita lihat keluarga, apakah ada anak dengan riwayat keluarga disleksia? Ternyata juga tidak ada, gitu ya. Nah, ketika kita assess lagi lingkungan di mana anak biasa bermain, siapa yang mengasuh anak, apa yang biasa dilakukan oleh anak. Nah, ternyata yang didapatkan adalah anak cenderung menggunakan gadget, anak selalu diberikan gadget, anak tidak dibiasakan untuk berbicara, mengeja, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi faktor yang membuat anak mengalami disleksia tadi. Nah, jadi kalau assessment itu sampai seluruh data yang kita kumpulkan itu harus selesai dan dapat. Nah, dalam artian apa? Semua data itu kita rangkum sehingga kita dapat mengenali masalah atau jenis inklusivitas yang dimiliki oleh anak. Siapa pelaksananya? Tentunya untuk identifikasi boleh guru mata pelajaran, guru kelas atau wali kelas, boleh juga dengan guru PK atau guru pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini Bapak Ibu sekalian juga sudah ada pendidikannya. Ya, kalau dulu ada guru PLS, pendidikan luar sekolah untuk di luar sekolah. Sekarang juga sudah ada PLB, pendidikan luar biasa. Dan sekarang sudah disebut menjadi pendidikan khusus. Ya, sarjana pendidikan khusus. Itu juga memang disiapkan untuk sekolah-sekolah yang membuka diri kepada siswa-siswa dengan inklusivitas tertentu atau yang memiliki inklusif. Nah, siapa lagi? Tentunya guru BK atau konselor. Sementara assessment biasanya menggunakan alat-alat yang terstandar. Alat-alat terstandar itu yang disebut dengan alat tes. Nah, alat tes ini biasanya digunakan oleh orang-orang atau profesional yang berwenang, seperti tentunya psikolog, karena memang psikolog adalah profesi yang konsen dalam pengukuran konstruk psikologis termasuk konstruk gangguan-gangguan pada diri seseorang, baik itu biasanya psikolog umum maupun juga psikolog klinis gitu ya. Lalu yang kemudian guru BK ataupun konselor yang memang memiliki lisensi atau memiliki wewenang untuk melakukan tes-tes psikologi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk guru BK atau konselor sendiri memang harus benar-benar memiliki lisensi yang sudah dibuktikan dengan proses pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi tertentu. Nah, biasanya untuk guru BK atau konselor berlisensi ini masih pelatihannya itu terbatas di beberapa universitas saja dan belum ada secara menyeluruh dan merata gitu. Nah, biasanya teknik yang digunakan untuk guru BK, guru pendidikan khusus, atau konselor, itu bisa observasi, wawancara, kuesioner, angket, dan juga skala psikologis. Tetapi biasanya untuk tes psikologi itu hanya boleh dilakukan oleh psikolog atau guru BK dan konselor yang memiliki lisensi menggunakan tes psikologi. Untuk saat ini memang yang menggunakan tes psikologi di luar psikolog dalam institusi atau bidang bimbingan dan konseling atau konselor itu hanya diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang.
belum ada di beberapa kampus lainnya. Jadi kalau memang mau menggunakan tes psikologi, memang kita harus menggunakan jasa atau tenaga ahli, yaitu psikolog ataupun guru BK yang berwenang atau berlisensi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, identifikasi itu biasanya apa? Mengumpulkan data, menghimpun data, apa bentuk kelainannya, atau apa hambatan yang dimilikinya, atau inklusivitas seperti apa yang dimiliki oleh anak. Kemudian, setelah data terhimpun, identifikasi itu digunakan analisa dan klasifikasi data. Oh, anak ini tunanetra, oh, anak ini autisme. Kita mengklasifikasikan data tersebut. Dan data itu dijadikan untuk bahan konferensi kasus. Kenapa konferensi kasus? Karena tadi prinsip dalam pendidikan inklusivitas ini adalah prinsip keterlibatan. Jadi dalam menentukan program pendidikan anak berkebutuhan khusus atau inklusivitas, kita tidak bisa mendesain pendidikan itu sendiri. Harus melibatkan banyak hal. Pertama, kita dengan anak, karena anak itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, orang tuanya. Yang ketiga, pendidikan atau satuan pendidikan. Dan yang keempat juga lingkungan. Nah, selanjutnya, assessment itu fokus kepada pengumpulan data yang komprehensif, lalu dianalisa masalahnya. Nah, sesudah masalah dianalisa, assessment digunakan sebagai bahan untuk mendesain program pendidikan atau mendesain program treatment kalau dia mau diterapi. Sudah banyak ya Bapak Ibu sekalian beberapa profesi atau profesi yang berkecimpung dalam pendidikan inklusi, baik itu psikolog, konselor, teman-teman terapis bicara, terapis okupasi, dan juga fisioterapis. Walaupun memang dan juga pendidikan khusus. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan, pendidikan khusus. Jadi sudah banyak sekali profesi-profesi yang bergelut dalam pendidikan inklusi. Dalam garda terdepannya tentu adalah mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di prodi pendidikan khusus. Nah, kemudian yang akan berkolaborasi bersama itu dengan pendidikan khusus masih dalam rumpun keilmuan, pendidikan itu guru BK atau bimbingan dan konseling. Makanya biasanya guru BK itu disebut sebagai tim asesor untuk sekolah inklusif gitu. Menjadi asesor penilai gitu yang bekerja sama dengan pendidikan khusus. Lalu pada hal-hal yang lain yang kita membutuhkan analisa lebih kuat, lebih kompleks, yang kita harus menggunakan tes psikologi ketika tidak bisa digunakan oleh guru pendidikan khusus dan juga guru BK, maka kita tentu membutuhkan jasa atau bantuan dari profesional lain seperti psikolog. Nah, ketika beberapa hal juga, ketika kita mendapatkan anak dengan gangguan komunikasi atau gangguan emosi atau gangguan bantu diri gitu ya, kita juga bisa menggunakan bantuan profesi lain seperti terapis wicara, terapis okupasi, bahkan fisioterapis. Nah, hal itu harus monitoring, diakomodasi, dan dikoordinasi oleh seorang koordinator di sekolah. Siapa yang paling berhak dan siapa yang paling punya andil, yaitu pihak sekolah, dengan tentunya melibatkan guru-guru pendidikan khusus. Karena guru-guru pendidikan khusus lah yang disetting paling reliable atau disetting paling sesuai untuk bekerja dengan anak berkebutuhan khusus di samping dengan guru BK. Mereka lah yang akan menjadi orang-orang di garda terdepan untuk mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan kerja dengan anak berkebutuhan khusus. Begitu. Jadi memang peran satuan pendidikan atau peran sekolah itu sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan khusus, begitu, atau pendidikan inklusif. Nah, lalu assessment itu juga digunakan untuk tadi merancang program dan mendesain treatment, juga untuk mengevaluasi bagaimana kemajuan anak dengan program tersebut, apakah terus dilanjutkan programnya atau dievaluasi karena ternyata tidak menghasilkan kemajuan yang tepat, begitu. Lalu bagaimana implementasi pendidikan inklusi? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara komponen, ya bicara implementasi, tentu kita tidak bisa terlepas dengan komponen pendidikan inklusi itu sendiri.
Nah, setidaknya ada 6 komponen yang harus kita pahami. Pertama, manajemen sekolah itu sendiri, apakah sarana dan prasarananya sudah mendukung untuk inklusivitas di sekolah. Yang kedua, berkaitan dengan tenaga pendidik, apakah sudah siap, sudah ada orang-orang yang siap gitu ya. Jangan sampai sekolah inklusi yang digadang-gadang gitu ya dalam sistem pendidikan atau satuan pendidikan memaksakan diri untuk menerima inklusif. Alhasil, padahal misalnya tidak ada orang-orang yang kompeten di dalamnya untuk menangani anak-anak inklusif. Endingnya apa? Maka tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai, atau endingnya malah dia tidak mendapatkan haknya atau tidak mendapatkan program belajar yang paling sesuai dengan kondisi dia. Begitu. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum ini ada beberapa ya. Kurikulum itu berkaitan dengan kurikulum nantinya kurikulum nasional ataukah kurikulum modifikasi. Dan kurikulum modifikasi juga ada turunannya, apakah modifikasi proses, modifikasi tujuan, atau modifikasi penilaian. Nah, lalu strategi pembelajaran inklusif itu juga menjadi perhatian dalam komponen pendidikan inklusi. Karena strategi belajar mengajar anak umum tidak bisa kita samakan dengan anak dengan kebutuhan khusus. Begitu juga dengan peserta didik, satu dan yang lain berbeda, sehingga kita harus memahami, mengenali tiap gejala anak-anak yang dimiliki oleh mereka, dan tentunya aspek yang tak boleh ketinggalan adalah assessment atau penilaian komprehensif yang dilakukan oleh sekolah kepada seluruh siswa dan juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa. Nah, manajemen sekolah itu seperti aspek manajemen, ya aspek manajemen itu seperti pewace ya, biasa kalau orang yang manajemen atau manajemen pendidikan atau orang ekonomi pahamlah ya, manajemen itu aspeknya ada planning, organizing, actuating, controlling, dan juga evaluating. Jadi apakah sudah sesuai manajemen sekolah itu untuk mendukung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan bahkan sampai kepada evaluasi pendidikan inklusif. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusianya, para gurunya, apakah sudah disiapkan atau sudah ada, begitu, atau guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan. Jika ini tidak ada, ini akan menimbulkan konflik atau masalah ketika kita menerima siswa inklusi, tetapi tidak memiliki SDM yang mampu menangani inklusivitas tersebut atau siswa inklusi tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana, dan yang keempat siswa dan peserta didik. Nah, sementara untuk kurikulum itu setidaknya ada 2 kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif. Di sini yang menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap guru pendidikan khusus itu sangat penting. Kebutuhan kita untuk mendapatkan kepada guru BK atau konselor sekolah yang akan membantu guru pendidikan khusus dalam mendesain modifikasi kurikulum itu sangat dibutuhkan. Disinilah kita juga membutuhkan peranan dan bantuan dari psikolog untuk mendapatkan data yang konkret berkaitan dengan kondisi anak. Nah, kenapa? Ketika kurikulum nasional turun, kita mungkin bisa menggunakan kepada anak-anak umum, secara umum. Tetapi ketika anak-anak inklusif yang memiliki gangguan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, maka kita memerlukan adanya modifikasi kurikulum. Modifikasi itu boleh dimulai dari modifikasi tujuan pembelajarannya diubah, misalnya kompetensi intinya diubah atau kompetensi dasarnya diubah gitu ya. Boleh juga kita modifikasi isi atau materi. Jadi kalau misalnya secara normal ya, misalnya anak SD kelas 5 belajar IPS atau belajar IPA ya. Kompetensi intinya anak mampu atau siswa mampu mengenali cara makhluk hidup dalam mempertahankan dirinya gitu ya. Nah, kalau untuk anak inklusif bisa aja modifikasi isinya adalah atau modifikasi tujuannya hanya mampu mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup begitu. Bisa kita identifikasi dan kemudian kita modifikasi sesuai kondisi dan keadaan anak. Lalu boleh juga misalnya anak-anak disuruh observasi ya ke luar
Nah, tapi dengan anak inklusi bisa jadi nggak bisa kita ajak anak untuk mengobservasi keluar kelas makhluk hidup dan bagaimana strategi mereka melindungi dirinya atau mempertahankan dirinya gitu ya. Mungkin jadi dengan proses pembelajaran yang berbeda atau makhluk hidupnya yang dicontohkan di depan. Misalnya kita membawa kucing di atas meja atau kita bawa binatang tertentu di atas meja, kura-kura atau ini gitu. Mungkin seperti itu gitu. Kenapa proses mereka itu berbeda dengan anak pada umumnya? Jadi ada modifikasi tujuan, proses, materi, dan yang terakhir ini belum ke ini ya keganti. Modifikasi evaluasi. Jadi model evaluasi atau model penilaian atau bahasa kita model ujian ya. Model ujian kita dengan anak-anak inklusi itu juga tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Jadi modifikasi evaluasi juga harus kita lakukan. Mungkin sama anak-anak bisa kita gunakan C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. High order thinking skill gitu ya. Bagaimanakah? Coba jelaskan. Nah, gitu misalnya. Coba jelaskan bagaimana seekor kura-kura mempertahankan dirinya atau melindungi dirinya. Nah, mungkin kayak gitu efektif untuk evaluasi, belajar, atau ujian anak-anak normal. Tetapi bisa jadi itu tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi anak-anak yang memiliki inklusivitas tertentu. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 modifikasi yang harus dilakukan. Pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga proses, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, lalu berkaitan dengan peserta didik, apa sih yang harus dipahami? Tentunya berkaitan dengan anak itu sendiri. Yang kedua, keluarga, bisa jadi ada genetik, atau bisa jadi lingkungan, maksudnya bisa jadi genetik, bisa jadi keluarga juga mempengaruhi keparahan ya, mempengaruhi keparahan dari anak itu sendiri. Misalnya sudah anak di terapi, sudah dimasukkan kepada pendidikan atau sekolah inklusi gitu ya, tetapi di rumah program terapi dan program inklusi tidak dilanjutkan. Maka ini akan sama saja gitu ya. Sama saja akan memperparah dan tidak memberikan dampak yang baik perkembangan kepada anak itu sendiri. Nah, begitu juga dengan lingkungan gitu ya. Ketika kita misalnya anak-anak yang berkaitan dengan gangguan syaraf, autisme begitu. Maka ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, seperti keteraturan. Anak-anak autisme akan mudah tantrum ketika mereka apa ya? Ketika mereka itu tidak dibiasakan keteraturan. Kenapa? Karena autisme itu salah satu gangguannya adalah harus hidup teratur. Gitu. Walaupun salah satu terapinya adalah membuat mereka harus bisa hidup menerima gitu dengan orang lain dalam artian kadang tidak teratur gitu. Nah, lingkungan itu juga mempengaruhi proses belajar mereka. Nah, malah anak autisme itu semakin teratur harusnya semakin tidak baik. Maka jangan dibiarkan anak itu terus bermain dengan mobilannya yang itu saja. Atau dia tidak boleh melakukan aktivitas yang itu saja, harus malah diberikan variasi. Nah, permasalahannya apakah nanti lingkungan ini juga berpengaruh terhadap tingkat keparahan dari gangguan atau inklusivitas yang dimiliki oleh anak. Begitu. Dan ini juga berkaitan tidak hanya pada anak dengan gangguan, ya seperti slow learner atau masalah belajar, atau juga anak yang punya kecacatan fisik atau dan lain sebagainya, tapi juga berlaku kepada anak-anak bakat istimewa, baik dia yang sangat pintar, sangat cerdas. Jadi ketika anak yang sangat pintar, tapi kita tidak memberikan lingkungan belajar yang baik, misalnya tidak memberikan dia pengayaan ya soal-soal pengayaan gitu, maka ini akan membuat potensi anak itu tidak berkembang secara optimal. Dan tadi kita pahami bahwa inklusivitas itu tidak hanya soal anak-anak berkebutuhan khusus dalam tanda kutip gangguan, tetapi anak-anak yang memiliki bakat istimewa juga memerlukan bantuan dan penanganan khusus begitu. Nah, berkaitan dengan tenaga pendidik, kita akan bahas berkaitan dengan kuantitas. Apakah porsi anak yang diterima dengan porsi guru yang memiliki kemampuan atau wewenang itu sudah sama atau enggak? Jadi pernah saya
bekerja sama dengan salah satu sekolah yang mereka itu menerima anak inklusif atau anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini di satuan SMA ya, Bapak Ibu sekalian, udah cukup remaja gitu ya, udah remaja dan memiliki gangguan kognitif, emosional, dan perilaku. Gangguan kognitifnya masuk dalam kategori slow learner, gangguan perilakunya cenderung menutup diri ya, dan suka melakukan aktivitas yang sama itu saja, dan juga gangguan emosi, mudah marah, meledak. Tetapi tidak jatuh sampai autisme gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika saya tanya dan ketika kasus ini dilemparkan ke biro kami gitu ya, dan kami tangani pada saat itu sekitar 2 bulan, dan kami kunjungi sekolah, kami lakukan konferensi kasus. Nah, ternyata sekolah tidak memiliki guru yang punya kapasitas, wewenang, kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman untuk menghadapi anak itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hampir setiap hari anak itu selalu tantrum dan mengganggu belajar di kelas. Sebenarnya dalam perspektif saya dan kita semua yang memiliki pandangan inklusivitas, anak ini tantrum karena tidak mendapatkan perlakuan yang pas. Begitu. Kenapa? Karena guru yang mengajar di kelas menyamaratakan tuntutan, menyamaratakan proses belajar, menyamaratakan proses evaluasi, menyamaratakan isi dari materi anak normal dengan anak yang udah punya gangguan. Dan ketika ditanya, ya apakah Bapak Ibu yang menerima ini kebijakannya sudah menerima ini, apakah itu tidak dipikirkan panjang begitu? Iya Pak, waktu itu kami mikir, tapi ya sudahlah kami rasa mungkin udah SMA dan gurunya juga orang tuanya juga tidak menjelaskan masalahnya gimana-gimana. Jadi kami berpikir ini bisa Pak. Nah ternyata ya tidak bisa begitu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika anak dengan kebutuhan khusus dikatakan bermasalah di sekolah, bisa jadi sebenarnya masalah itu tidak hadir begitu saja dari dirinya, tapi bisa jadi juga hadir karena lingkungan yang tidak support dengan kondisinya, tidak mendukung dan tidak dalam tanda kutip menerima kondisi dirinya yang selayaknya dan seharusnya. Begitu. Nah, yang kedua kompetensi. Nah, kompetensi anak guru pendidikan khusus ini adalah kompetensi khusus gitu ya. Baik guru BK pun ya kalau dia tidak memiliki wewenang, pengalaman, pelatihan dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus ini juga akan sulit gitu. Nah, banyak sekali sekarang pendidikan-pendidikan tambahan, kelas-kelas intens gitu ya yang menyelenggarakan untuk melatih guru-guru agar memiliki pemahaman-pemahaman pendidikan khusus. Beberapa yang paling terkenal misalnya terapi-terapi perilaku ya, seperti applied behavior analysis yang biasa digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang autis, baik gangguan bahasa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan terapi-terapi yang lain gitu ya. Nah, kemudian kualifikasi guru juga tidak boleh sembarangan. Ada beberapa sekolah yang saya temui guru PAI atau guru pendidikan agama Islam dijadikan sebagai tenaga khusus untuk anak inklusi atau menjadi guru khusus untuk anak inklusi. Nah, sebenarnya gurunya ya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kualifikasi beliau yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak yang diajarkan begitu. Sehingga program yang terjadi hanyalah satu arah dalam artian guru mendesain sebuah program pembelajaran khusus tetapi tidak melakukan assessment. Nah, makanya kualifikasi guru di sini sangat penting, Bapak Ibu. Dan kompetensinya juga penting dan kuantitasnya sangat penting. Jadi kalau bicara pendidik, kita harus bicara kuantitasnya sudah cukup atau belum, kompetensinya memadai atau tidak, kualifikasinya juga seperti itu. Nah, strategi pembelajaran inklusif itu sama. Jadi sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, yaitu prinsip motivasi, yaitu artinya memotivasi para peserta didik, memotivasi para peserta didik atau siswa, ya
terus prinsip latar atau konteks, bahwa pembelajaran itu dikaitkan dengan konteks yang ada, konteks sosial, lalu prinsip keterarahan, pendidikan inklusi itu diberikan kepada anak secara terarah, terencana gitu, tidak asal-asal, tidak ngalur ngidul gitu ya. Prinsip hubungan sosial bahwa anak adalah bagian dari sosial yang dia harus apa? Harus bersosial kepada orang atau lingkungan di sekitarnya. Prinsip belajar sambil bekerja bahwa anak harus menyelesaikan proyek tertentu, mampu melakukan hal-hal tertentu gitu ya, di samping belajar dan juga bekerja untuk apa? Mendapatkan pemaknaan dalam belajar. Lalu apalagi prinsip individualisasi bahwa kebutuhan anak satu dengan kebutuhan anak lain itu berbeda dan tidak bisa disamaratakan sehingga proses belajar, isi pelajaran, proses evaluasi dan juga proses yang lainnya itu sangat berbeda dengan anak-anak lain. Lalu prinsip menemukan anak dimotivasi untuk belajar dan akhirnya menemukan gaya belajar sendiri, konsep sendiri dan lain sebagainya dengan bantuan guru inklusif. Nah, lalu kemudian prinsip pemecahan masalah. Nah, assessment, atau penilaian sama. Assessment atau penilaian ini adalah kurikulum nasional, kurikulum modifikasi, atau kurikulum PPI. Kalau anak mengikuti kurikulum nasional, maka assessment-nya atau ujiannya atau melihat hasil belajarnya harus dengan kurikulum nasional. Tetapi kalau anak ternyata menggunakan kurikulum modifikasi oleh guru atau sekolah, maka tidak boleh digunakan evaluasi belajar versi kurikulum nasional, harus menggunakan evaluasi dari kurikulum modifikasi. Jadi tadi kan kita udah bahas ya Bapak Ibu, modifikasi itu ada 4. Modifikasi isi, modifikasi tujuan, modifikasi proses, dan juga modifikasi evaluasi. Ketika kita menggunakan kurikulum modifikasi, maka evaluasi atau ujian anak itu juga tidak bisa disamaratakan dengan ujian anak pada umumnya. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah disampaikan. Tidak boleh ujiannya disamaratakan dengan ujian pada umumnya gitu. Nah, yang terakhir penilaian atau assessment atau ujian atau penilaian hasil akhir anak ya, hasil akhir anak, hasil belajar, itu kalau dia menggunakan kurikulum PPI, program pembelajaran individual juga dia harus, ternyata misalnya begini, oh ini nggak bisa pakai kurikulum modifikasi, jadi gimana? Dia harus punya program belajar sendiri. Ah, berarti evaluasi belajar itu bergantung pada kurikulum PPI tadi, yang program itu didesain hanya untuk dia seorang gitu. Tapi kalau modifikasi kan bisa jadi kita menerima anak tunanetra 3 orang. Berarti kan kurikulum itu bisa sama untuk 3 anak. Tetapi bisa jadi ada satu yang dia tidak mengikut kurikulum modifikasi. Memang kurikulum buatan oleh guru atau sekolah itu sendiri. Nah, begitu. Boleh bentuknya itu macam-macam Bapak Ibu. Boleh kadang anaknya ditanya ujian lisan ya, atau pilihan ganda, atau hanya mencocokkan gitu ya, atau benar salah, atau portofolio aja. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena anak inklusi memiliki keistimewaan yang tidak bisa disamakan dengan kurikulum nasional. Begitu Bapak Ibu. Nah, program pembelajaran individual ini dia PPI. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa ikut kurikulum nasional, tidak bisa ikut kurikulum modifikasi, dan kebetulan dia mungkin seorang diri gitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, gimana kalau kita mendapatkan siswa inklusi itu ada 3 orang dengan 3 inklusivitas yang beda, maka ya tiga-tiganya punya program PPI sendiri dan tidak bisa kita samakan gitu. Apa itu program PPI? Kalau disingkat adalah program kurikulum atau suatu program belajar yang didasarkan pada gaya belajar anak, kekuatan anak, dan kebutuhan anak dalam belajar. Intinya program pembelajaran individual ini bisa dibilang sebagai RPP versi individual, Bapak Ibu. Kan kita biasanya kalau menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan untuk satu kelas. Bahkan kalau kita mengajar di satu angkatan atau tingkatan yang sama, kelas 7, kita satu RPP untuk 7 kelas, di kelas 7 di kelas 7 gitu ya. Maksudnya kelas kita mengajar misalnya IPS. IPS di kelas 1 SMP sebanyak 4 kelas atau 5 kelas, 7 atau 7 kelas atau 8 kelas.
baik dari 71, 72, 73, 74, 75 sampai 78 kita bisa menggunakan satu RPP. Tetapi untuk PPI itu satu anak satu RPP yang disebut dengan RPP individual. Begitu. Nah, di dalamnya biasanya mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, pertemuan berapa, anaknya apa, jenis kelaminnya apa, jenis hambatannya apa, tingkat hambatannya juga apa, parah, sedang, ringan gitu ya. Lalu kemampuan anak saat ini apa, kompetensi yang sudah dia miliki, kemampuan kompetensi dasarnya, materi pokoknya, indikator, alokasi dan sebagainya. Nah, jadi untuk merancang PP itu sebenarnya sama kayak membuat RPP individual. Dimulai dari merancang tujuan pengajaran, materi pengajaran, pelayanan pendukung kalau memang membutuhkan kegiatan atau pelayanan pendukung, metode dan strategi, penyesuaian kurikulum, dan metode pengajaran. Nah, contohnya kira-kira Bu seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat misalnya anaknya namanya Nyoman Sari, kelas 2, usia 8 tahun, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. Kelebihannya membaca lancar, kemauan belajar tinggi, tugas ingin segera selesai. Kelemahan, bicara belum jelas, belum dapat menulis kata yang mengandung BR, PR, menulis kata ulang berimbuhan dengan dikte, terus kondisi siswa kurang baik dan sering kehilangan konsentrasi manakala kecapean. Nah, baru bagaimana kita menyusunnya, kira-kira apa yang mau kita berikan, kayak gitu, itu bisa kita sesuaikan. Nah, adapun Ibu, Bapak, tahapan dalam menyusun PPI ya atau program pembelajaran individual itu adalah biasanya harus bertim, tidak bisa sendiri. Karena kalau kita sendiri, kita akan kesulitan untuk mendapatkan feedback dari profesional lain, misalnya guru pendidikan khusus, atau ternyata yang diamanahi untuk membuat PPI adalah guru bidang studi. Kebetulan guru bidang studi mungkin dulu alumni pendidikan matematika yang tidak mendalami tentang pendidikan khusus. Maka harus dilibatkan guru pendidikan khusus, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau ada profesional lain, misalnya ada data psikologinya, orang tuanya dipanggil. Kalau memang ada ternyata rekam jejak tes psikologi gitu, atau ada atau dulu pernah menjalani terapi gitu ya, dikomunikasikan dan dikonsultasikan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian membuat program pembelajaran individual anak itu sendiri. Nanti kita akan capek gitu. Satu capek, yang kedua kita tidak mendapatkan data lengkap anak. Sehingga ini akan nantinya berdampak kepada program belajar yang kita susun. Nah, sesudah itu, sesudah kita bentuk tim, lalu kita tentukan program apa yang akan dilakukan. Lalu kita lakukan evaluasi, lalu kemudian menilai kebutuhan belajar siswa, metode strateginya. Jadi dimulai dari pembentukan tim, lalu kita buat penilaian kebutuhan belajar siswa, lalu mungkin kita sudah menentukan pembelajaran siswa, menentukan metode dan strategi, dan juga menetapkan evaluasi. Nah, mungkin begitu dari saya, Bapak Ibu. Ini sangat sangat kilat sekali ya, Bung Nata, di mana kalau biasanya di kampus diajarkan selama satu semester gitu ya, atau kalau tidak at least pelatihannya 40 hari sampai 2 bulan, dan ini dirangkum menjadi satu malam, satu pertemuan dalam durasi lebih kurang 50 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Paling tidak kita bisa mendesain bagaimana pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Saya kembalikan kepada Bung Nata. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach. Materi malam hari ini kalau saya pribadi masih pertama kali Coach ya mendengar dengan nama judulnya aja saya masih bertanya-tanya. Dan mungkin bagi orang tua atau peserta malam hari ini penasaran ya atau ingin ada yang mau ditanyakan silahkan langsung bertanya
Insya Allah Power ini ikut sampai jam 12 malam coach ya. Sampai kesel coach, maaf coach. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Allah SWT sudah mendengarkan dan menyimak sampai penjelasan terakhir. Dan Masya Allah, ternyata banyak banget coach yang mau bertanya nih coach. Tapi walau begitu kita prioritaskan dulu yang bertanya dari apa namanya live Zoom ya, atau mau langsung ngomong. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Kolom chat akan kami buka, akan kami lempar pertanyaan ke coach kalau tidak ada pertanyaan lagi gitu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, silakan kami buka kesempatan sesi pertama ini. Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, Ibu, silakan Ibu. Izin Ibu ya. Ya, Dari kota mana, wilayah mana, profesi apa Bu ya? Izin Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Salam. Dinda Putri. Mohon maaf belum bisa membuka kamera karena tidak available. Saya profesinya eh, kepala sekolah TK. Sebelumnya juga sudah mengkondak pendidikan inklusi ini di sekolah yang saya bina. Pertanyaan saya, adakah lisensi-lisensi lebih lanjut yang bisa diselenggarakan oleh institusi ini untuk memberikan ya seperti guru-guru yang belum, contohnya kayak saya sendiri ya gitu loh. Saya bisa menyelenggarakan itu by learning by doing gitu. Tapi kalau kalau di Indonesia ini kan butuh legalitas semuanya gitu loh. Jadi saya ingin bertanya, adakah pelatihan lanjutan yang bisa diadakan oleh institusi ini yang menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki sertifikat itu secara legal, secara terpercaya untuk mengolah pendidikan inklusi. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Bagaimana Coach? Kita coba satu pertanyaan lagi Coach ya. Kita tampung dulu ya Coach. Izin ya Coach. Baik, Masya Baik, Allah. Silakan Ustaz. Tak sependi nih mau. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. Terima kasih sebelumnya nih pada Coach Satria. Sudah berulang kali kita ketemu. Sudah lama juga tapi tak bertemu ya. Iya, sekali. Iya, iya, iya. Anda baru pulang dari Malaysia kemarin, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, iya, iya. Iya. Alhamdulillah. Begini, Ustadz tadi Ustadz Sinaga ya, keren namanya Sinaga ini, Masya Allah. Eh, eh, jadi ini apakah bisa dikatakan fenomena atau tidak? Saya belum tahu nih, Ustadz. Jadi gini, kemarin kita mahasiswa mengadakan ujian akhir semester gitu, Ustadz. Nah, ini dari mahasiswa Ana dari 7 kelas, Ustadz. Mahasiswa Ana ini kurang lebih hampir sekitar 500 orang. Nah, tatkala Anda periksa tulisannya itu, Ustaz, ini Masya Allah, Ustaz, berantakan banget. 80%. Ini tulisannya nggak jelas, berantakan, gitu. Dan tidak terbaca, gitu. Nah, dan ini kampusnya normal, bukan kampus inklusi, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Z atau gen apa saat ini ya, Anda belum tahu Z gitu, karena kemungkinan besar nih Izin Ustadz Supendi, nampaknya mereka macet-macet bermain Ustadz. gadget sehingga hancur lebur lah bahasanya, atau kalau ini, Izin Ustadz mungkin pertanyaannya itu, Ustaz, saja. jadi anak Nah, ya, terdengar suara Ustaz? kalau kayak keberatan ini Ustadz, mungkin boleh di off dulu videonya, ya bersuara jelas gitu. Oke, baik. Kami Anda putus-putus. videonya Anda ini ya. Iya, Oke, baik. ya Videonya Ustadz. matikan. Ya, Oke, terdengar, Ustaz? mantap, jelas. Iya. Jadi ini ya, fenomenanya begini, Ustaz. Jadi mahasiswa Anda ini hampir 80% ya. Ini tulisannya kurang bagus, jelek lah misalkan ya. Hampir tidak terbaca, dan itu rata-rata dari apa, dari generasi yang sekarang, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk anak berkebutuhan khusus atau ada perlakuan-perlakuan khusus, Ustaz?
terhadap mahasiswa ini. Karena memang kalau Anda perhatikan mereka ini zaman yang memang penuh gadget gitu. Artinya memang di dunia gadget mereka sangat 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 full day. Mungkin apakah pertanyaan ngaruh ya, dan apakah mereka bisa disebut dengan anak berkebutuhan khusus? Mungkin begitu Ustaz. Jajak Rasukan Kasir. Silakan Ustaz. Itu Baik, pertanyaannya itu saja. baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Supendi ya. Terus ada. Alhamdulillah, sudah 2 penanya, Coach. Izin Coach saya langsung jawab mungkin, Coach. Atau mau tambah lagi, Coach? Gimana, Coach? Langsung jawab? Satu lagi, Coach ya. Kita tampung dari Pak Khidir Oh, Akbar Gufar. baik. Silakan, Bapak Assalamualaikum. Khidir. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi saya sempat on cam, namun sepertinya ada kendala. Iya, saya Hidir Akbar dari Bandung, Ustadz. Terima kasih juga kepada Pak Putra Sinaga ya. Baik, saya seorang praktisi berkebutuhan khusus sebagai terapis di Saya Development Center. Selain itu juga alhamdulillah 2 tahun ini setelah 15 tahun saya bekerja di tumbuh kembang anak di sekolah inklusi sampai berlabel Cambridge ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka sekolah alhamdulillah. Alhamdulillah selama 2 tahun ini saya cukup survive ya dalam artian berjuang untuk membesarkan sekolah inklusi karena notabene yang menghubungi saya kebetulan adalah anak-anak klien atau pasien saya di tumbuh kembang. Mereka kesulitan untuk mencari sekolah tentunya. Ya beragam sebetulnya alasannya. Selain social values, juga memang mereka for acceptance ya, Pak Putra. Uh, apa ya penerimaan orang tua yang memang bahwa sekolah luar biasa itu tidak layak untuk anaknya begitu ya istilahnya seperti itu. Oh ya sebelumnya saya dari Bandung, mohon izin saya dari Bandung ya. Jadi orang tua memutuskan untuk mencari sekolah yang berlabel inklusi. Harapannya adalah agar dapat diterima seperti anak pada umumnya. Begitu. Eh sekarang 2025 siswa kami semakin bertambah alhamdulillah ya. Bahkan ada yang waiting list. Nah, catatannya apa yang disampaikan oleh Pak Putra Sinaga itu betul bahwa Betul. ini for sharing and caring ya, mohon izin. Yes. Monggo, Ya, mangga Bapak, ya. mangga. Kebetulan ketika kita bicara soal inklusi, bahwa kita harus merubah paradigma manusia, masyarakat terutama bahwa keberadaan ABK ini memang benar adanya gitu. Populasi semakin bertambah gitu ya. Nah, qadarullah yang menghubungi saya ini setiap tahun adalah anak berkebutuhan khusus, Ustadz. Sedangkan laporan Dikdiknas, ini sharing aja ya, laporan Dikdiknas, rasio anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler itu harus seimbang, begitu ya. Eh, ya sebetulnya kami tidak ada bermaksud untuk mendiskriminasi, begitu betul Pak Putra ya, tidak ada maksud untuk mendiskriminasi. Kami tetap terbuka, kita buka kelas after school atau model PKBM, model homeschooling, lalu child development juga, terapi gitu ya. Kami kerjasama dengan beberapa terapis termasuk okupasi, sensorik integrasi, dengan terapi wicara. Namun tetap keberadaan mereka adalah, khususnya di negara kita adalah, anakku tuh harus diterima loh di SD ini gitu ya. Harus diterima loh di SMP ini. Ini cukup dilema bagi saya gitu ya yang baru memulai. Sebelumnya saya di kurikulum juga, di kurikulum inklusi.
Alhamdulillah saya di Karang dapat mandat dari yayasan sebagai prinsipal. Jadi cukup berat juga, banyak beberapa orang tua yang memohon agar anaknya diterima. Nah ini agak kesulitan bagi saya. Bisa sharing nih kira-kira apa nih langkah yang harus saya lakukan ya Pak Putra Ustadz agar intinya tidak ada maksud mendiskriminasi. Jadi di sekolah kami itu ada kriteria 1, 2, dan 3 atau dengan istilahnya eh, ringan, sedang, dan berat begitu. Nah, yang kebetulan yang mendaftar di sekolah kami itu adalah kriteria 1C yang berat semua, Pak Putra. Jadi, jadi ini yang jadi challenging sebetulnya untuk kami bahwa sekolah kami ini tuh inklusi gitu loh, bukan SLB. Karena kalau inklusi, rasio dengan anak reguler pun harus tetap menyeimbang. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah eh, langkah apa nih yang kira-kiranya harus saya lakukan agar tetap menumbuhkan rasa semangat kepada orang tua, munculnya motivasi, karena layanan bagi anak itu betul memang sekolah formal layaknya inklusi, namun juga masih bisa dilakukan secara tadi ya pendekatan pembelajaran individual dengan model homeschooling gitu ya, datangin ortopedagogik atau datangin eh, tutor, shadow teacher ya, apapun itu yang memang eh, grow together gitu ya, tumbuh bersama-sama. Oke, itu saja Ustadz pertanyaan dari saya karena seperti yang kita ketahui ketika kita bicara all about children special, nggak akan cukup 3 SKS, betul ya Ustadz? Betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah lagi coach pertanyaannya. Nampaknya 3 dulu coach ya. Ini Monggo, dari monggo. Ibu Ya, boleh. Bimbi. eh 3 dulu ya coach ya. Mungkin peserta biar tertrigger itu. Boleh. Trigger ya. Jadi Ibu Bimbi Asi dan Ustadz Supendi dan terakhir tadi dari Bapak Khidir Akbar Gofar. Pertanyaan dari Ibu Bimbi Asi tadi coach. Ada nggak program lanjutan dari inklusi ini coach ya kan? Kemudian yang kedua dari Bapak Ustadz Supendi ya. Apakah mahasiswa di kampus yang tulisannya jelek merupakan gangguan dari ABK, anak kebutuhan khusus? Kemudian dari Bapak Khidir tadi, Masya Allah pertanyaannya sangat menyentuh ya, karena sesuai dengan apa namanya, suatu yang mungkin dialamin dan sharing-sharing, Masya Allah, luar biasa. Baik, maksudnya Coach, kami persilakan menjawab dari yang Coach mau, Coach, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih, Bung Neta. Siap. Pertanyaan dari Ibu Bindi Asih selaku Kepala TK ya, atau Kepala Sekolah di TK. Kira-kira sertifikasi pendidikan inklusi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menafikan bahwa pendidikan inklusi yang formal itu tentunya dari pemerintah. Itu dulu yang pertama. Nah, pemerintah itu sekarang juga sudah menyediakan jurusan pendidikan khusus ya, atau sebutannya nanti profesinya sebagai ortopedagog. Ya, ortopedagog itu adalah spesialis pendidikan khusus. Berbeda dengan guru SD yang disebut dengan pendidik anak gitu ya, atau spesialis pendidikan anak ya, PGSD, PSD gitu ya. Dan PG PAUD, PG TK itu berbeda lagi dengan dia ortopedagog. Mereka adalah orang-orang yang disiapkan eh, untuk menyediakan, mendesain, melaksanakan, merencanakan ya, dan juga mengevaluasi berkaitan dengan pendidikan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, namun ada juga beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan banyak ya Bapak Ibu sekalian, baik yang mancanegara, internasional maupun juga nasional. Untuk di tingkat internasional, kalau Bapak Ibu melihat gitu ya, ada banyak sekali yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan inklusivitas. Begitu juga dengan di nasional kita juga sudah mulai banyak. Eh, dan banyaknya itu ya memang sudah beragam gitu. Sudah terbuka beberapa pelatihan itu untuk para guru, bukan hanya guru dalam tanda kutip, bukan hanya berlatar belakang konseling, bukan hanya berlatar belakang psikologi, tapi guru pada umumnya.
Yang paling umum baik itu terapi atau sertifikasi terapi perilaku gitu ya, itu yang paling umum, yang paling banyak untuk saat ini lagi hype in atau lagi berkembang. Tetapi untuk terapi wicara, terapi okupasi itu masih saat ini terbatas kepada teman-teman kita di tenaga kesehatan atau nakes. Nah, tetapi beberapa kali saya berkomunikasi dengan teman-teman di asosiasi terapi okupasi atau terapi wicara, mereka juga sebenarnya banyak melakukan pelatihan-pelatihan dari prodi-prodinya gitu ya, untuk para guru-guru inklusif atau guru-guru yang berada atau bekerja di satuan pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi atau juga di SLB. Dan terapi-terapi itu juga memang membantu melayani, memberikan pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan untuk modal untuk khususnya mungkin Ibu Bimbi Asih. Kira-kira dipetain, eh, anak TK yang masuk ke Ibu itu umumnya masalah apa? Kalau misalnya gangguan bicara, bisa beberapa opsi. Misalnya terapi wicara, pelatihan terapis wicara gitu ya, dari terapis wicara. Terapi wicara dan terapi okupasi itu masih di Indonesia ini sangat minim. Seingat saya masih hanya ada 2 universitas yang membuka prodi itu untuk terapi wicara atau terapi okupasi. Adanya di Jakarta dan juga di Solo atau di Jogja kalau saya tidak salah. Tetapi mereka sangat terbuka untuk kita ajak bekerja sama mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu. Atau kalau misalnya di sekolah ibu ternyata gangguan anak yang banyak masuk atau anak yang umumnya dijumpai berkaitan dengan masalah perilaku, masalah emosi, maka pilihannya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi sebagai terapis perilaku gitu ya. Nah, kalau untuk malam ini Bapak Ibu sekalian, output ya, kita bicara output. Output dari eh, webinar diskusi kita malam ini adalah Bapak Ibu certified untuk mendesain program pembelajaran khusus. Makanya tadi kita ada kasih contoh di slide saya terakhir, nanti rekamannya biasanya diberikan gitu ya. Bagaimana sih membuat PPI? Jadi mendesain pendidikan inklusif gitu. Saat ini kapasitas Ibu sesudah dan Bapak sekalian, Bapak Ibu peserta di sini adalah nantinya mendesain. Mendesain itu tentu tadi ya melibatkan profesional lain dan tidak bisa dikerjain sendiri. Mendesainnya kita sendiri, tetapi untuk melakukan assessment, untuk melakukan pengkajian data berkaitan dengan kondisi anak, masalah yang dimiliki anak, tingkat gangguannya, keparahannya seperti apa. Nah, itu memang kita membutuhkan yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian diharapkan ketika selesai dari program ini mampu menjadi koordinator untuk menyelenggarakan PPI di sekolah. Ya, PPI itu adalah program pembelajaran inklusif atau program pembelajaran individu bagi individu. Nah, inilah yang menjadi spesialisasi untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam webinar yang cuman 2 jam ini kita tidak bisa mensertifikasi Ibu dan Bapak sebagai terapis perilaku atau terapis wicara atau terapis okupasi. Karena untuk sampai kepada sesi terapis kita membutuhkan sesi yang lebih panjang, baik itu praktek dan juga teori. Dan tentunya yang paling dominan adalah praktek karena kompetensi itu berkaitan dengan salah satunya aspek praktek. Kalau guru di Indonesia ini kan cenderung memiliki 4 kompetensi ya Bapak Ibu, kompetensi pedagogi, pribadi, sosial, dan juga profesional. Nah, pada kompetensi profesional, pedagogik, itu yang perlu kita dalami, khususnya dalam layanan atau praktik pendidikan inklusif. Sehingga untuk saat ini, webinar kita belum sampai melisensi Bapak Ibu untuk melakukan terapi khusus. Tetapi dari webinar ini, Bapak Ibu dilisensi untuk mampu mengembangkan sebuah PPI, yaitu program pembelajaran individu. Makanya di judul tadi adalah mendesain pendidikan inklusif di sekolah. Gitu. Jadi ketika Bapak yang mendesain, Bapak Ibu tahu siapa yang harus dilibatkan, apa masalahnya, begitu. Karena tidak bisa Bapak Ibu hanya dengan 3 jam atau 2 jam, lalu kita bisa menjadi terapis gitu ya bagi anak berkebutuhan khusus. Saya pribadi
membutuhkan waktu selain perkuliahan ya gitu ya, selain perkuliahan dan juga mengambil lisensi-lisensi tertentu itu yang sampai 2 bulan, 3 bulan full di karantina full gitu, enggak online gitu ya. Jadi itulah yang harus dilakukan kalau kita mau melakukan sertifikasi pendidikan inklusi. Cek cek.